Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia bersama keluarga, insya Allah masuk surga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada episode yang lalu kita telah menemukan jawaban, yaitu tujuan hidup dan tugas hidup. Pada kesempatan ini kita akan membahas peranan hidup dan pedomannya apa. Tentu tugas itu berbeda dengan peran. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia ini, itu masing-masing memiliki peran yang harus diperankan. Maka tidak salah kalau Ahmad Albar menyanyikan lagu "Dunia ini panggung sandiwara". Setiap kita memiliki peran yang harus diperankan. Tak terkecuali kita makhluk yang utama, yaitu manusia. Dalam hidup ini kita memiliki peran yang harus kita perankan. Lalu pertanyaannya, apa peran yang harus kita perankan dalam hidup ini? Jawabannya adalah, peran yang harus kita perankan dalam hidup ini adalah berperan sebagai khalifah. Jadi ada bedanya bertugas sebagai hamba, menjalankan peran sebagai khalifah. Jadi peran kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Quran pun juga menginformasikan itu. Bahkan ketika Allah memplanning akan menciptakan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi manusia di samping dia bertugas sebagai hamba, dia harus berperan sebagai seorang khalifah. Seorang khalifah itu adalah pemakmur bumi. Dia pemakmur bumi, dia yang mengatur, dia sebagai wakil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak mungkin Allah akan memakmurkan sendiri itu. Dia memiliki wakil, dan wakil itu bernama manusia yang diberi jabatan yang harus diperankan, yaitu sebagai khalifah. Dan tentu sebagai khalifah harus mampu mengantarkan apa yang diciptakan Allah menuju tujuan sesuatu itu diciptakan. Itu peran sebagai khalifah. Misalnya kursi. Kursi itu diciptakan, dibuat tujuannya untuk dipakai duduk. Ketika orang menggunakan kursi itu tidak untuk duduk, maka itu sudah tidak menjalankan peran, tidak mengantarkan peran kursi itu kepada tujuan dia dibuat. Jadi kursi itu dibuat tujuannya untuk duduk. Makanya kalau ada kursi, duduklah. Jangan disayang-sayang nanti takut rusak apa semua. Dia dibuat tujuannya untuk dipakai. Itu. Jadi oleh karena itu, seorang khalifah harus bisa mengantarkan ciptaan lain menuju kepada tujuan sesuatu itu diciptakan. Laut dengan berbagai macam flora fauna, dengan berbagai macam kekayaan yang ada di dalamnya. Laut yang sedemikian luas, yang konon katanya 70% bumi ini terdiri dari lautan. Sebagai seorang khalifah, ketika dia menyaksikan ini, tentu Allah menciptakan laut itu punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kapal-kapal bisa berlayar. Maka tugas khalifah harus menciptakan, membuat kapal itu supaya dipakai untuk mengantar komoditi satu dengan yang lainnya, antar pulau,
Sehingga fungsi daripada laut itu sampai kepada tujuannya, supaya kapal-kapal bisa berlayar. Kebun tujuannya untuk ditanami, maka seorang mukmin tidak layak membiarkan tanah itu tanpa tanaman yang bermanfaat. Apalagi di saat musim pandemi seperti ini, kita begitu susahnya mencari duit, maka di kampung-kampung itu untuk sekedar makan saja insya Allah di kebun itu bisa ditanami mangga, rambutan, tanaman, pisang, pepaya, agar produktif. Itulah tugas manusia. Bahkan ketika kita menyaksikan ayam yang ditabrak oleh kendaraan, dan ayam itu diciptakan untuk berkhidmat, melayani manusia, maka kalau kita membiarkan saja berjam-jam dia tersiksa, akhirnya mati dengan sendirinya, menjadi haram untuk dikonsumsi, maka itu bukan khalifah. Khalifah harus segera bertindak cepat. Oh, ini ayam ini ya lama dia tidak akan mati, ditabrak kakinya pincang, lebih baik disembelih saja. Nah, sehingga dinikmati orang-orang mukmin, dipakai taat, maka dia telah mengantarkan ayam itu kepada tujuan dia diciptakan, berkhidmat, melayani manusia. Jadi sehingga tugas khalifah itu, peran sebagai khalifah itu tidak ringan. Seorang khalifah minimal dia harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya, menguasai nafsunya, mengendalikan pikirannya. Semua itu untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan. Itu fungsi khalifah. Yang kedua, manusia sebagai penjaga alam dan menyayanginya, menjaga keberlangsungan hidup. Sehingga kita tidak boleh menebang pohon tanpa tujuan. Kenapa? Karena khalifah itu harus bisa menyayanginya, pemakmur alam semesta ini. Sehingga tatkala kita ingin membedakan antara tugas dengan peran, itu kira-kira seperti ini. Kalau kita ke masjid itu menjalankan tugas. Kalau kita bertaklim itu menjalankan tugas. Kalau kita berpuasa Ramadan itu menjalankan tugas sebagai hamba. Kalau kita berhaji menjalankan tugas sebagai hamba. Tapi kalau kita ke kantor itu adalah menjalankan peran sebagai khalifah. Kita ke kebun sebagai seorang petani, menjalankan peran sebagai khalifah. Kita ke pasar sebagai pedagang, menjalankan peran sebagai khalifah. Kita sibuk di dapur sebagai ibu rumah tangga, kita menjalankan peran sebagai khalifah. Tentu antara tugas dan peran ini dua-duanya mendapat reward. Sama dengan kalau saya bertanya kepada jamaah, mana yang diberi pahala, menjalankan ketaatan atau menjauhi dosa? Kebanyakan orang jawabannya adalah menjalankan ketaatan. Padahal menjauhi larangan itu juga mendapatkan pahala. Tidak ada dikotomi pemisahan, tidak ada pemisahan di situ. Jadi menjalankan perintah itu dapat pahala, menjauhi larangan juga dapat pahala. Seorang wanita yang datang bulan, dia tidak sholat, dapat pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan sholat. Karena kalau dia lakukan dilarang dan itu dosa. Begitu dia meninggalkan sholat selama dia datang bulan itu, maka dia berpahala. Berpahala apa? Mentaati Allah, menjauhi larangan. Jadi menjalankan perintah dapat pahala, menjauhi larangan dapat pahala. Sama dengan menjalankan tugas sebagai hamba, dapat pahala. Dan menjalankan peran sebagai khalifah juga dapat pahala. Sebagai dokter menjalankan tugasnya, sebagai polisi, sebagai perawat, sebagai pedagang, dijalankan perannya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya pekerjaan, seihsan-ihsannya. Itu juga dapat pahala. Jadi menjalankan tugas sebagai hamba dapat pahala, menjalankan peran sebagai khalifah juga mendapatkan pahala. Inilah yang harus dibedakan antara peran dengan tugas. Tugas kita adalah menghamba, makanya ketika saya pergi ke masjid itu adalah tugas saya kepada Allah. Ketika saya mengajar, maka itu adalah menjalankan peran saya sebagai khalifah. Nah, jadi antara tugas dan peran itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi sama-sama peran dan tugas itu mendapatkan reward pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pedoman dalam hidup? Jadi tujuan hidup sudah, tugas hidup sudah, peran hidup kita sebagai khalifah. Sekarang pedoman hidup kita apa? Dalam hidup kita, pedoman hidup kita tak lain dan tak bukan adalah kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci itu berisi firman-firman, berisi kata-kata. Siapa yang berfirman? Siapa yang berkata-kata? Yang berkata-kata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Jadi secara estafet kitab suci ini diturunkan mulai dari Zabur,
Taurat, Injil, dan yang di akhir zaman ini Allah menurunkan sebagai petunjuk dalam menjalani hidup ini adalah kitab suci Al-Quran. Kita tidak sedang membahas tentang ciri-ciri kitab suci dan sebagainya, tapi yang ingin kita capai adalah kita memahami bahwa dalam hidup ini supaya tidak liar, tidak beraturan, tidak ngawur, tidak kehilangan arah, maka ada pedoman. Ya, kalau dikatakan SOP ya boleh juga kayaknya. SOP, standar operasional prosedur kita dalam menjalani hidup kita. Jadi petunjuk atau pedoman hidup kita adalah kitab suci Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dia menjelaskan dirinya sendiri. Dia dihadirkan yang pertama sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda atau pemisah. Yang ketiga sebagai Asy-Syifa, sebagai obat. Obat bagi kehidupan manusia, termasuk obat penyakit sosial. Yang keempat, dia berfungsi sebagai mau'izah atau nasihat. Yang pertama, Al-Quran itu dihadirkan karena dialah pedoman hidup kita, maka harus memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga Quran sendiri memproklamirkan dirinya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ini jalan lurus, ini yang paling lurus, ini yang lebih lurus, yaitu petunjuknya Al-Quran. Dalam persoalan apa saja. Dan saya kira rahasia Al-Quran itu sekarang sudah terbukti dengan perkembangan sains dan teknologi. Di saat banyak kitab-kitab dan pemikiran-pemikiran yang diagung-agungkan kebenarannya secara absolut, secara mutlak, begitu perkembangan sains dan teknologi akhirnya bertekuk lutut, dan Al-Quran justru menantang ilmu pengetahuan itu. Dia adalah petunjuk bagi kita. Makanya pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Maka aneh kalau kita tidak akrab dengan Al-Quran. Makanya saya termasuk orang yang memberikan support beberapa tempat yang mengeluarkan, mensyaratkan atau menganjurkan, bukan mewajibkan, agar para pejabat itu bisa membaca Al-Quran minimal. Meskipun tidak sebaik, sesempurna kalau qori yang membacanya. Saya memberikan apresiasi itu. Persoalan pro kontra itu yang jelas ini aneh kalau ada umat Islam terhadap pedomannya dia tidak memahaminya. Al-Quran adalah sebagai petunjuk, berfungsi sebagai peta, sebagai kompas, mana yang harus kita jalani. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan sebagai Al-Furqan, pemisah. Ia termaktub. Makanya Al-Furqan itu dipakai nama dalam salah satu surah dalam Al-Quran. Namanya Al-Quran surah Al-Furqan. Pembeda, pemisah. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang haram, ini yang halal. Ini ada yang hak, ini yang batil. Ini yang tauhid, ini yang syirik. Itu dipisahkan oleh Al-Quran. Sehingga kita tahu, oh kalau begini ini halal. Ini ayam halal nggak? Oh halal. Kalau ini daging babi bagi kita umat Islam halal atau haram? Oh ternyata petunjuk Qur'annya itu adalah haram. Maka kita jauhi. Jadi ada pemisah sehingga menjadi jelas antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Yang ketiga, Al-Quran dihadirkan karena dia pedoman hidup kita menjadi Asy-Syifa. Asy-Syifa itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran ini menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Quran ini obat. Maka kita kalau menggeluti Al-Quran, ya Al-Quran karena dia salah satunya juga berfungsi sebagai obat, maka harus tahu kegunaan obat, dosisnya berapa, aturan pakainya berapa, itu harus tepat. Karena bagaimanapun bagusnya obat itu, kalau tidak tepat dengan penyakit, maka tentu tidak connect, tidak menyembuhkan, malah dia akan memperparah penyakit itu. Jadi ini sebagai Asy-Syifa. Yang keempat, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita itu dihadirkan dalam rangka sebagai mau'izah atau nasihat. Makanya Quran mengatakan, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat pelajaran dari Tuhanmu. Jadi kalau kita ingin belajar kepada Tuhan, ingin mendapatkan nasihat dari Allah, maka
carilah informasi dari Al-Quran. Makanya Al-Quran ini harus disikapi dengan 7M. Membaca, menterjemah, meneliti, mengkaji, memahami. Memahami itu yang ke berapa? 5. Setelah itu menghayati, baru yang ke-7 akan mengamalkan. Jadi 7M untuk membongkar, menyibak, menelanjangi rahasia daripada Al-Quran. Membaca, menterjemah, mengkaji, meneliti, memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bahasan kita tentang peranan hidup dan pedoman hidup. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan membahas yang lainnya. Demikian, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.